Oke, balik lagi. Gua masih malas bikin intro. Jadi ya udahlah ya. Sekarang kita bahas yang tipe ketiga yang terakhir, yang lagi populer juga. Nggak lagi populer juga sih, lebih populer tipe kedua sih sebenarnya orang kalau main. Cuman untuk tipe yang ketiga ini orang bakal lebih sering main untuk konservatif. Tipe-tipe orang yang the best defense is offense, atau yang penyerangan terbaik itu pertahanan terbaik adalah menyerang gitu. Nah, untuk tipe ketiga ini yang perlu kalian mungkin butuhkan adalah unit-unit yang kasih value ke tim dan juga kasih value di field. Beda ya, value ke tim dan value field. Value tim itu adalah ketika kalian punya unit startup, assign block cancel, stamina cost down untuk tim, stamina killer untuk tim, atau kalian bisa ngasih shield ke tim, atau kalian bisa ngasih assign tenacity ke tim. Jadi unit-unit yang lebih berguna untuk segi tim saja, bukan untuk segi unit pribadi di dalam field. Contoh kayak Brolin juga sih. Brolin itu yang kalian cari adalah ini. Ketika kalian mulai babak, kalian dapat FP 50%. Dan juga kalian bisa dapat shield gede dengan startup yang tidak kalah menarik dari unit-unit baru. Karena kan unit baru kan 5, dia kan 4. Ya turun 1 ngasih shield ya oke lah. Atau yang lagi marak-maraknya sekarang ya easy win. Kalian perlu unit-unit easy win itu udah ngasih value ke tim kalian dan juga value infield kalian. Karena dengan easy win kalian bisa mencegah unit-unit yang seharusnya bisa langsung otomatis lewat, tetapi kalian bisa menahan dengan cara tebak benar. Gitu. Gue rekomendasiin ini ada 2 playstyle juga sih, tergantung kalian. Kalau misalnya lihat playstyle dari Mas Anggi dulu, atau kalian lihat playstyle dari orang-orang yang main Latin dulu ya, bukan Latin sekarang. Atau kalian bisa lihat tipe-tipe orang yang mainnya itu direct, seperti kayak pas-pas cantik, nyari pas cantik, atau pas-pas sneak pas yang bagus kayak misalnya Bang Jeffrey gitu. Mas Jeffrey itu oke. Itu tipe-tipe orang yang mainin hotline namanya. Hotline itu maksudnya apa? Hotline itu ketika unit kalian itu bisa ngasih stat ke teman kalian ketika kalian pas ke mereka. Nah, hotline itu ada 2 jenis. Hotline yang direct hotline sama hotline doang. Kalau direct hotline itu untuk ngasih ke tim, sedangkan kalau cuman hotline saja itu namanya kalian terima pas dari teman kalian. Yang bakal gue sebut di tipe ini, yang hotline ini itu maksudnya adalah direct hotline, bukan yang hotline biasa. Jadi yang kalian teman bisa ngasih ke teman gitu loh. Seperti ini juga. Nah, kalian perlu siapkan antara hotline, direct hotline, atau unit inspire, atau dua-duanya. Dua-duanya lebih bagus kalau kalian bisa dapat, tapi nggak semua unit punya. Jadi ya udah, kalian pilih aja. Kalau misalnya ada unit inspire atau hotline. Mungkin kalian nanya, bang, gua bingung nih pakai inspire atau pakai hotline ya. Nah itu cara mainnya beda. Inspire itu kalian cuma bisa dapat ketika kalian menang match up. Dan efeknya itu lebih luas dibandingkan ke hotline. Untuk beberapa, enggak, untuk kebanyakan kasus ya. Karena Inspire ini itu mengaruh ke satu tim biasanya, atau ke spesifik
posisi tertentu. Contoh kalian punya Matsuyama, inspire-nya itu FWAM, bukan ke satu tim. Tapi kalian juga punya yang seperti Chester yang inspire-nya ke satu Eropa. Jadi ketika kalian pakai unit Eropa, semuanya kena boost sama Chester ketika Chester-nya menang match up. Itu dulu yang penting. Jadi scorer kalian itu kan bodo amat mau di tengah mau di samping sama aja. Terus kalian itu pakai unit-unit yang bisa cari inspire dan cari hotline. Kalian posisinya seperti apa itu bebas. Contoh seperti gua kalau pakai tim mana dia. Nah, ini boleh nih. Nah, tim ini itu semuanya itu inspire. Dari sini inspire, dari sini inspire, dari sini inspire, inspire, inspire. Nah, ketika kalian main tim yang fokusnya itu inspire ya, bukan hotline. Kalian itu perlu perhatikan yang namanya kalkulasi tiap unit. Maksudnya kalkulasi tiap unit itu apa? Mungkin kalian udah pernah dengar dari YouTube sebelah, ya dari YouTuber sebelah yang mungkin pernah host turnamen atau mereka spectate turnamen, terus mereka bilang ini orang hafal kalkulasi, ini orang hafal kalkulasi. Itu maksudnya apa sih? Jadi kalkulasi itu ketika kalian melihat bar yang di bawah, bar yang ada di bawah kalian, bar RNG. Bar RNG itu kan ada angkanya. Angkanya itu bukan tiba-tiba random, tiba-tiba ada angka aja. No. Itu adalah hasil stats kalian dikalikan dengan momentum bagi 100. Buat teman-teman yang tidak tahu ya. Jadi seperti ini. Kalian lihat statnya 164.000, kalian kalikan dengan momentumnya. Jadilah nanti itu kalkulasinya. Nah, kalau kalian dapat tebak benar atau kalian punya passive insight master, nah itu bisa nambah lagi gitu. Tapi yang terpenting sekarang adalah kalian harus pintar-pintar yang namanya nyari inspire. Nah, yang terpenting dulu itu adalah satu. Kalian itu mau mulai dari mana cari inspire-nya. Nyari inspire itu tidak bisa sembarangan. Makanya di video pertama gue udah bilang, kalian itu harus hafal unitnya itu buat apa, ditaruh di mana, dan gunanya dia itu di posisi itu sebenarnya ngapain. Karena tidak semua kondisi lapangan itu sama. Dan ada kalanya ketika kalian harus pindahin unit itu ke tengah, dari tengah ke samping, dari samping ke tengah, dari tengah ke belakang, dari samping ke belakang, dari belakang ke depan. Nah itu kalian harus alami sendiri dan kalian harus eksperimen sendiri. Kegunaannya unit ini buat apa dan unit ini tuh bisa ngapain aja. Kalau di sini kalian bisa lihat gue ke Zedan dulu. Kenapa gue ke Zedan dulu? Karena Zedan itu bisa ngebully rata-rata unit yang punya block cancel 1 atau yang tidak punya block cancel sama sekali. Jadi biasanya itu inspire-nya gratis gitu. Contoh seperti ini, tackle-nya kan ke block. Ya udah gue tinggal dribble. Terus, bang, habis itu gue kemana bang? Nah kalian lihat ini. Nah ini adalah contoh yang buruk. Kenapa contoh yang buruk? Davi ini ada inspire, iya ada. Tapi resiko kalian untuk kalah match up itu lebih besar dibandingkan kalian langsung ke Chester. Kenapa? Karena Chester itu otomatis menang match up pertama karena kan target attack.
Ketika dia tidak di marking, otomatis kalian dapat inspire gratis. Itu lebih gampang lah aktivasi ininya. Jadi kalian harus ranking juga gitu loh, ranking tukang inspire kalian. Siapa yang gue bisa ke dia itu kapan aja, di mana aja, dan gue pasti kesempatan lewatnya itu lebih gede kalau gue pakai dia dibanding inspire gue yang lain, tukang inspire yang lain. Masing-masing unit itu ada speciality-nya masing-masing. Ada unit IM, tebak-tebakan, benar. Ada unit bully, ada unit block skill, dan ada unit yang ngerusuhin formasi lawan. Contoh pakai Avert Crisis. Nah, Avert Crisis ini kalian menurut gua ya, untuk di meta sekarang itu pasif yang paling OP sih. HA yang paling OP sih menurut gua. Karena dengan easy win, bertebaran di mana-mana sekarang, target attack itu tidak bisa seenak jidat main langsung aja, kecuali kalian punya Avert juga. Contoh kayak Dias, contoh kayak Subasa. Nah, Avert Crisis itu memungkinkan kalian untuk garanti selalu 1v1. Dan 1v1 itu kalian ya udah lebih gampang aja, lebih bisa mikir dan opsi kalian lebih banyak dibanding kalian match up 2 atau match up 3. Nah, dengan kondisi seperti itu, gue bisa ranking dong. Oh, inspire gue, tukang inspire gue ada 5. Coba kita ranking deh dari yang paling pertama, yang paling gampang dikasih bola dan mungkin bakal selalu dapat inspire. Oke, Zidane kalau block skillnya nyala. Terus yang kedua menurut gua adalah pakai Pierre untuk beberapa kondisi ya. Habis itu yang ketiga itu Chester, dan yang keempat itu Klinsmann, yang terakhir baru Davi. Ketika kalian sudah mengerti ranking-ranking ini dan posisi-posisinya mereka masing-masing ada di mana, dan apakah mereka itu dapat inspire-nya itu dengan nyaman atau tidak, kalian itu baru bisa mulai bangun serangan dengan lebih baik. Bukan kalian udah masuk match baru kalian mikir gua harus kemana. No, kalian sebelum masuk ke match, kalian itu udah siap, kalian itu udah tahu, oh bola itu harus ke sini, bola itu harus ke sini, bola itu harus ke sini. Jadi ketika kick off kalian itu tidak bingung nyari yang namanya opsi ngepas. Ya, mungkin itu untuk gaya main yang ketiga, kurang lebih gaya mainnya kayak gitu. Kalian kumpul-kumpul inspire ke scorer, shoot. Tetapi kalian yang paling penting adalah kalian harus ngerti posisi unitnya sih, ada di mana, dan apakah dengan gue pakai dia inspire gue itu lebih aman atau bakal lebih buruk daripada unit yang pegang bola sekarang. Gitu. Ya. Nah, sekalian gue bahas aja mungkin 3133 itu AM sampingnya kan tidak selalu sampai depan banget untuk pas kick off. Nah, saran gue adalah kalian yang mencari inspire lewat target attack itu kalau bisa kalian itu tidak langsung ke target attacknya, melainkan kalian ke unit lain dulu, biar ada waktu untuk unit target attack-nya masuk ke daerah lawan dan pasifnya itu bisa dipakai. Gitu aja sih untuk sekedar tips kecil ya. Terus udah sih, nggak ada lagi. Sekian sih untuk 3133 untuk versi nyerangnya. Jadi versi nyerangnya itu ada 3. Yang pertama kita recap ulang. Yang pertama itu kalian skorernya di tengah dan kalian cuman fokus bawa bola sampai ke tengah. Terus yang kedua
Kalian ketika nyerang, kalian lewat samping dan kalian sneak pass ke samping, atau kalian pakai AI evade, atau kalian match upin pakai AM dan ngelewatin back musuh. Dan yang terakhir adalah scorer kalian dimanapun mereka, tapi kalian prinsip mainnya adalah bukan untuk scoring dulu, tapi untuk cari value dulu, cari inspire dulu, cari hotline dulu gitu. Hotline itu susah banget ditumpukin karena ya kalian harus pas ke orang tertentu, ke target, terus targetnya oper balik gitu. Terus kalian kasih bolanya ke skorernya lagi pakai unit lain, baru kalian bisa tumpuk-tumpuk tuh hotline. Tetapi inspire itu lebih gampang karena kalian tidak perlu kotak langsung dengan skorernya, tapi yang penting adalah kalian menang match up, dan ketika kalian menang match up kalian dapat inspire begitu. Ya mungkin sekian sih dari 3133 itu. Ini tiga part ini menurut gue lumayan mengcover semua gaya main dari player 3133, terutama yang masih bingung cara pakai 3133, atau kalian bingung cara nyerangnya itu kayak gimana, atau cara bawa bolanya kayak gimana. Kalau kalian punya pertanyaan soal cara defend mungkin, atau cara bawa bolanya pakai dari samping itu seperti apa lebih lanjutnya, kalian bisa tanya aja di bawah. Tanyanya lebih spesifik ya, jangan yang umum-umum. Contoh misalnya, bang gue pakai Chester tapi bolanya tuh nggak pernah nyampe Chester gitu loh, ada saran nggak? Tim gua itu biasanya yang bawa bola ada si ini, ada si ini, ada si ini. Nah, itu nanti gue bisa kasih saran tuh, masukan. Kalian bisa pakai siapa untuk bawa bola, kalian bisa kasih ke siapa dulu bolanya, kalian bisa lewat mana dulu, lewat jalur apa, dan kalian bisa sampai ke target kalian dengan selamat gitu. Itu sih. Thank you yang udah nonton 3 part ini. Gue bakal pecah-pecah ini partnya karena kelamaan kalau gue satuin. Jadi ya segitu aja. Thank you yang udah nonton. Mungkin kita ketemu lagi di next konten bedah formasi lah ya. Ya 42 apa namanya, gue lagi mau bikin 3241 mungkin dulu. Tapi kalau kalian punya preferensi 3223 duluan atau 3241 duluan, atau formasi lain mungkin yang sekiranya gue pernah mainin, kalau nggak pernah gue mainin gue bakal bilang aja nanti. Oke. Thank you.